Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebagai manusia kalau kita tidak berbuat dosa pada pagi hari, maka kita akan berbuat dosa pada malam hari. Maka hendaklah kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, wahai pemilik jantung yang membolak-balikan jantung, tetapkanlah jantung-jantung kami di dalam ketaatan dalam agama-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, marilah kita mengingat kembali bahwasannya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya saja. Sebagaimana perkataan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya saja. Ya, marilah kita benar-benar merealisasikan tauhid, mensendirikan Allah dalam beribadah. Kita ikhlaskan niat kita agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan segala perbuatan kita, segala tindak tanduk kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan pahala akhirat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai enzim, ya. Kuliah akan panjang 2 jam mungkin ya karena banyak sekali bahannya. Jadi tubuh kita ini ya kita ketahui seperti adalah suatu mesin ya yang dia membutuhkan bahan bakar. Nah, kemudian akan menjalankan berbagai reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, yang membedakan tubuh kita ini dengan mesin adalah kalau mesin dia akan menciptakan panas yang sangat besar, ya, ataupun dengan tekanan yang sangat tinggi. Nah, tetapi dalam tubuh kita tidak boleh menghasilkan panas yang berlebihan dan tekanan yang berlebihan. Makanya dalam suatu reaksi energi bebas itu dimanajemen dengan tepat, ya, sehingga ada namanya yang ini memperpendek energi aktivasi dari suatu reaksi yang namanya enzim. Nah, enzim ini adalah suatu molekul biokimia yang biasanya berupa protein. Nah, dia dapat berperan sebagai katalisator, mempercepat terjadinya suatu reaksi biokimia dalam tubuh kita. Enzim ini juga akan memangkas energi aktivasi, sehingga tidak diperlukan energi yang besar atau tekanan yang tinggi untuk menjalankan suatu reaksi. Nah, enzim ini ditemukan oleh Anselme Paine, ya, ilmuwan dari Prancis kalau nggak salah tahun 1850-an ya, sekitar abad ke-19. Nah, dari sini makin berkembang ilmu biokimia, biologi molekular yang mempelajari sifat-sifat enzim sehingga enzim ini dapat diberdayakan. Ya, kita dapat menghasilkan produk yang berguna untuk kehidupan kita. Ya, bisa produk itu dalam bentuk obat, ya, seperti insulin, ya, kemudian dalam bentuk pemanfaatan energi, ya, misalkan kita memanfaatkan biodiesel dan lain-lain, kemudian membentuk produk-produk yang bisa kita jual, seperti kita menjual alkohol untuk antiseptik dan aseptik dan antiseptik, ya, kemudian kita menjual makanan, ya, tempe, kemudian tape, ya, nah itu adalah teknologi yang kita bisa kembangkan dari enzim ini yang disebut dengan bioteknologi, ya.
Oke, jadi enzim itu bisa kita ini ya, bisa kita namakan sesuai dengan sepertinya ada kesalahan di ini, sebentar ya. Jadi enzim itu bisa kita namakan dengan berbagai macam metode penamaan ya. Kita bisa menamakan enzim itu dari jenis substrat yang dia ikat ya dalam suatu reaksi. Kemudian dapat juga kita namakan enzim berdasarkan jenis kimianya ya, ikatan kimia yang dia potong atau dia manipulasi. Kemudian dari jenis reaksinya juga bisa kita namakan enzim-enzim tersebut, dan dengan penggolongan juga dengan sistem yang sudah dibakukan ya. Nah, enzim ini misalkan namanya emulsin, enzim yang namanya emulsin ini adalah berdasarkan kerjanya. Nah, enzim emulsin ini adalah enzim yang dia memecah lemak dalam suatu bentuk emulsi. Jadi lemak itu dia dalam bentuk globul-globul yang besar. Nah, dengan bantuan enzim dia dapat dipecah menjadi molekul-molekul yang kecil sehingga lemak itu akan diperluas luas permukaannya dan dia akan lebih mudah dicerna dalam bentuk emulsi. Ya, jadi enzim yang bersifat emulsin ini dia akan memecah ikatan glikosida yang pahit pada senyawa amigdalin misalkan ya. Nah ini kalau dia namanya berdasarkan reaksinya saja itu akan banyak menimbulkan kesalahpahaman ya. Jadi perlu kita membuat suatu tata nama enzim yang dia terstruktur dan baku. Karena kalau semua orang bisa membuat nama, ya nanti akan bingung dalam kita mempelajarinya. Ya. Nah, oleh karena itu berbagai macam ahli biokimia, kemudian ahli biologi menamakan enzim ada yang berdasarkan jenis substratnya, ya. Contohnya enzim yang mengolah glukosa, ya, disebut dengan enzim glukosidase, ya. Nah, itu berdasarkan jenis substrat, ya. Yang mengolah laktosa disebut laktose, ya. Yang mengolah galaktosa disebut galaktose. Ini berdasarkan jenis substrat. Kemudian berdasarkan jenis ikatan kimia yang diputus, ya. Nah, misalkan enzim-enzim yang bekerja di dalam memutus ikatan kimia tertentu, ya. Misalkan enzim yang dia bekerja untuk menyambung-nyambungkan molekul glukosa menjadi glikogen, ya. Ada yang alfa gluko, ya, ada yang beta, ya. Kemudian jenis reaksinya, enzim itu digolongkan berdasarkan jenis reaksinya. Ada reduktase, ya, ada katalase, ada hidroksilase, ada liase, ya. Itu berdasarkan jenis reaksi yang dia katalis. Nah, kemudian yang paling mutakhir itu adalah nama-nama enzim dengan penggolongan, ya. Nah, contohnya berdasarkan substrat itu adalah kalau substrat bahan baku yang dia olah itu ditambah dengan akhiran ase. Contohnya kalau substratnya adalah amilum, maka nama enzimnya disebut dengan amilase, ya. Nah, amilase ini tapi banyak ya, ada yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, namanya amilase ludah atau ketialin, ada amilase pankreas, ya. Kemudian ada amilase yang dihasilkan oleh sel-sel usus halus juga, namanya disakaridase. Nah, kemudian laktase, ini dia enzim yang mencerna laktosa. Maka namanya laktosa dikasih ujungnya ase, jadi laktase. Kemudian sukrosa, ya, jadi sukrose. Maltosa jadi maltase. Nah, ini nama-nama enzim berdasarkan substrat yang dia olah. Nah, jadi dari namanya ini kita tahu dia itu kerjanya bagaimana. Ya, kalau amilase, oh berarti dia mencerna amilum. Kalau laktase, dia mencerna laktosa menjadi gula sederhana. Atau maltase, berarti dia mencerna maltosa. Ya, nah ada masalah tapi dengan penamaan model seperti ini, yaitu enzim dengan substrat yang sama. Nah, tetapi kan ada enzim yang substratnya sama, nah tetapi berbeda hasilnya yang dihasilkan, produknya berbeda. Ya, nah jadi ini akan sangat membingungkan kalau cuma diberi nama berdasarkan substratnya, karena ada substratnya sama, tetapi reaksinya yang dia hasilkan itu produknya berbeda.
Nah, kemudian ada juga enzim yang diberi nama dengan jenis ikatan kimia substrat. Ya, jadi jenis ikatan kimia ditambah ase cara menamakannya. Contohnya enzim yang dia mengikatkan ya antar peptida ya disebut dengan peptidase ya, atau dia mengikat atau memutuskan ikatan ester ya pada kolesterol ya, misalkan pada kolesterol kan kalau disimpan dia dalam bentuk kolesterol esterase maka dia ditambahkan gugus ester, atau kalau dia mau diserap atau dicerna dia diputus esternya maka dinamakan dia enzimnya esterase. Nah, ini berdasarkan jenis ikatan kimia pada substratnya ya. Ini sebenarnya dia komunikatif ya, dia bisa ini lebih spesifik lagi daripada yang pertama tadi. Kalau pertama cuma jenis substrat. Nah, tetapi masih belum jelas ikatan kimia apa yang dia lakukan kerjaannya ya. Nah, tetapi ini dia lebih spesifik, lebih komunikatif. Nah, tetapi tidak memiliki kemampuan pembedaan yang tajam, masih kurang jelas. Kalau penamaan berdasarkan ini saja, berdasarkan jenis ikatan kimia substrat yang dia olah. Ya. Jadi ikatan kimia itu kan ada yang dipecah, ya. Misalkan peptidase itu memecah. Ada yang disambung juga, ya, mengikatkan asam amino menjadi peptida, dibentuk. Nah, ini kalau cuma nama ikatan kimia aja belum jelas. Peptidase ini dia memecah ikatan peptida atau dia membentuk ikatan peptida, atau esterase. Ya, dia memecah ikatan ester atau dia membentuk ikatan ester. Jadi masih belum jelas. Sudah komunikatif tapi belum lengkap ya. Nah, kemudian ada penamaan enzim juga berdasarkan jenis reaksinya. Contohnya glukosa oksidase ya. Jadi dia mengoksidasi menambahkan molekul oksigen di dalam glukosa ya, atau dia menambahkan ini menyebabkan glukosa itu kehilangan elektron ya. Dia bersifat glukosa oksidase. Jadi jenis reaksinya itu ditambahkan ase, kemudian di depannya ditambahkan juga substratnya ya. Kemudian kalau contoh lain adalah glukosa dehidrogenase. Jadi fungsinya itu adalah dia akan melakukan reaksi dehidrogenase pada molekul glukosa. Jadi dia mengoksidasi glukosa pada kondisi anaerob. Ini namanya glukosa dehidrogenase. Kemudian aminotransferase. Nah, jadi tugasnya adalah dia mentransfer gugus amin pada asam amino. Ya, jadi asam amino itu bisa dipindahkan atau dia dipotong, ya, gugus aminnya. Nah, ini lebih deskriptif dan informatif sebenarnya. Ya, jadi glukosa oksidase, glukosa dehidrogenase, dan aminotransferase. Jelas ini lebih komunikatif dan lebih deskriptif daripada tadi, ya, yang cuma substrat dengan jenis reaksinya. Ini dia menggabungkan, ya. Kalau tadi yang pertama cuma substratnya saja, kemudian yang kedua jenis ikatan kimia saja yang dia lakukan manipulasi. Nah, yang ketiga ini dia substratnya ada, dikasih glukosa dehidrogenase ini reaksinya dikasih tahu ngapain. Ya, kalau dehidrogenase ini berarti menarik hidrogen, ya. Kalau oksidase menambahkan molekul oksigen, ya. Nah, kemudian pada tahun 1953 ya, jadi ada ahli namanya Baldwin, dia menggolongkan enzim berdasarkan jenis-jenis reaksi kimia yang dikatalis, ya. Misalkan hidrase dan enzim hidrasi dan dehidrasi. Ya. Kemudian contoh-contoh enzimnya peptidase, karbohidrase, lipase dan esterase, hidrolase dan lain-lain, ya. Jadi Baldwin ini dia menggolongkan, mengklasifikasikan enzim berdasarkan jenis kimia yang dia katalis. Ya, ada yang hidrolase. Nah, hidrolase ini nama-nama enzimnya peptidase, karbohidrase, lipase dan esterase dan lain-lain. Kemudian ada enzim transfer dan isomerasi, ya. Contohnya transfosforilasi, transglikosilasi, transpeptidasi. Nah, jadi ini berdasarkan jenis kerjanya pada reaksi kimia yang dikatalis, ya. Kemudian ada enzim oksidasi yang menambahkan oksigen, oksidase, ya. Kemudian sistem Warburg dan sitokrom, ya. Kemudian ada enzim dehidrogenase, dia menarik hidrogen dari suatu substrat, ya. Nah, jadi Baldwin ini sudah memberikan terobosan. Dia menggolongkan enzim itu berdasarkan jenis reaksi kimia yang dikatalis. Nah, tahun 1958 ahli lain Dixon dan Webb, dia menambahkan
penggolongannya, ya. Enzim itu digolongkan, ada enzim hidrolisis, ya, enzim yang dia memotong ikatan kimia dengan bantuan air, contohnya pada ikatan peptida, amina, ester, glikosida, anhidrida, dan lain-lain. Kemudian ada juga enzim yang bekerja memindahkan gugus hidrogen, nitrogen, fosfat, asil, ya, dan enzim-enzim lain. Nah, akhirnya telah terjadi kesepakatan secara internasional oleh International Union of Biochemistry, jadi persatuan biokimia internasional, ya, yang mereka duduk di dalam suatu forum, mereka merumuskan. Akhirnya enzim itu diklasifikasikan berdasarkan kelas-kelas. Nah, maka penamaan enzim dia itu berdasarkan kelas-kelas ini, ya. Jadi enzim itu dibagi diantara menjadi 6 kelas. Yang pertama kelas oksidoreduktase, yaitu enzim-enzim yang dia mengkatalis reaksi oksidasi dan reduksi pada suatu substrat dengan senyawa. Jadi yang kelas pertama oksidoreduktase. Nah, kemudian nanti akan digolongkan kelas 1 ini enzim apa saja, ya, diteliti dan digolongkan. Kemudian kedua, itu kelas enzim itu dibagi menjadi kelas enzim transferase, ya. Jadi dia mengkatalis pemindahan atau transfer satu gugus yang bukan hidrogen, ya. Kecuali hidrogen yang memindahkan gugus, maka dia dimasukkan ke dalam kelas transferase. Kemudian kelas hidrolase, ya. Jadi dia mengkatalis reaksi hidrolisis. Jadi memotong ikatan kimia dengan bantuan air. Kemudian kelas liase, yaitu mengkatalis suatu reaksi dengan cara mengeluarkan suatu gugus dari suatu substrat dengan meninggalkan ikatan rangkap. Kemudian kelas isomerase, ya. Isomer ini dia membuat suatu ikatan kimia itu menjadi bentuk lain, jadi berubah secara optik maupun geometriknya berubah, ya. Tetapi rumus kimianya sama, cuma yang berubah optiknya atau geometriknya saja, ya. Seperti glukosa dengan fruktosa sesama itu gula yang memiliki 6 atom C, ya. Jadi glukosa dengan fruktosa itu bisa diubah melalui enzim-enzim isomerase. Kemudian kelas ligase dan sintatase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi sintesis. Jadi dia menghasilkan molekul yang lebih besar dari substrat yang lebih kecil. Contohnya ATP sintase, ya. ATP sintase ini membuat ATP dari ADP ditambahkan fosfat, ya. Maka dia tergolong di kelas nomor 6 ini. Nah, kemudian dari kelas-kelas tadi, ya, nah dia dibagi lagi menjadi ada digit 1, ya, itu kelas, misalkan 1, ya, titik, kemudian 2 ada subkelas, ya. Jadi 1.2 apa? Jadi kelas enzim oksidoreduktase ini dibagi lagi, ya, berdasarkan klasifikasinya nanti. Jadi ada yang namanya subkelas. Kemudian subkelas dibagi lagi menjadi subkelas. Nah, kemudian baru nomor 4 dinamakan enzim khususnya jika ada, ya. Nah, nama enzim ini ditulis dengan 2 kata. Jadi kata pertama itu substratnya, bahan baku yang dia olah. Kata kedua adalah salah satu dari 6 jenis reaksi yang diberikan akhiran ase, ya. Nah, jadi misalkan glukosa, ya, nama substratnya. Dia yang kedua namanya oksidoreduktase. Jadi glukosa oksidoreduktase. Atau dia lipid, ya. Misalkan kolesterol liase, ya, gitu, seperti itu. Jadi nama pertama itu ada nama substratnya, nama kedua salah satu dari 6 jenis reaksi, ya, ditambahi ase itu ujungnya, ya. Ya, misalkan ATP sintetase, ya. ATP itu nama ininya, nama substratnya, sintetase itu nama ininya, kelasnya tadi, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ada nomor, ada klasifikasinya, ya. Nomornya itu 1.111. Jadi ini namanya kelas, subkelas, subkelas, dan satunya ini yang keempat itu adalah nama khusus enzim jika ada. Ya, contohnya ini substratnya alkohol, ya. Substratnya alkohol, kemudian reaksinya oksidoreduktase, dia ini NAD oksidoreduktase, ya. Nah, kemudian nama sistematiknya ini, ya, 1.1.1.1. Kemudian nama generiknya alkohol dehidrogenase. Ini yang lebih dikenal, ya. Nah, tetapi orang harus merujuk ke nama klasifikasinya. Jadi orang itu mengerti enzim itu
substratnya apa ya, kemudian bagaimana reaksi kimianya ya, apa yang dihasilkan. Nah, itu dari sini, dari nomor klasifikasi. Contohnya ini ya, 2, kelas 2 berarti kelas ini transferase ya. 2.7 ya, 7 itu subkelasnya, 1 subkelasnya, satunya nama enzimnya ya, kalau dia ada khususnya nama generik. Contohnya ini ATP dextran heksosa 6 fosfat transferase. Nama generiknya heksokinase. Nah, heksokinase ini mengubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya. Jadi waktu glukosa masuk ke dalam sel kita, agar glukosanya tidak lari-lari lagi, tidak keluar dari sel lagi, maka ditambahkan 1 molekul fosfat, di fosforilasi namanya ya, dengan 1 molekul fosfat oleh enzim ini heksokinase ya. Nah, dia nama generiknya kalau di buku-buku ya, kita di dalam gambar, kalau nama ini kan terlalu panjang, nama sistem enzim yang panjang ini, tapi lebih jelas ya. Nah, tapi dia dikenal dengan nama generik seperti heksokinase. Sama kayak obat lah. Ya. Nama obat paracetamol itu nama generik yang dikenal ya. Tapi nama kimianya beda, panjang ya, beta apa gitu ya. Nah, kemudian amoksisilin misalkan ya. Itu nama generiknya. Tetapi nama kimianya panjang. Nah, itu orang lebih kenal kadang-kadang nama generiknya ya. Nah, tetapi juga harus tahu nama kimianya, nama klasifikasinya agar orang bisa mempelajari obat-obat tersebut lebih lanjut. Begitu juga dengan enzim sama. Ya. Kemudian enzim pemecah protein di kelas 3 ada sistem klasifikasi International Union of Biochemistry, itu peptida hidrolase ya, contohnya ini ya. Kelas ini. Kelas hidrolase tadi, kelasnya. Peptida ini berarti substratnya. Ini substrat, ini nama kelasnya tadi ya. Nah, ini ada endopeptidase, ada exopeptidase ya. Kalau endopeptidase dia memutus ikatan peptida yang berada di bagian tengah. Ya, contohnya tritsin yang kemarin kita belajar di pencernaan karbohidrat ya. Kemudian enzim-enzim peptidase yang lain ya. Jadi, kalau yang endopeptidase dia memutus dari bagian tengah atau bagian dalam ya. Sedangkan kalau exopeptidase dia bekerja pada ikatan yang paling luar, jadi paling ujung ya. Jadi bisa dari ujung terminal suatu peptida yang panjang ya. Jadi nggak bisa motong dari tengah. Ya, makanya kemarin kita ingat bahwa protein itu dia harus denaturasi dulu. Jadi bentuknya yang globuler atau fibriler akan dijadikan benang-benang panjang dalam bentuk struktur primernya. Sehingga dia akan lebih mudah diakses oleh enzim-enzim peptidase ini. Ada yang memutus di bagian tengah, ada yang bagian mana gitu ya. Dan kalau exo, dia memutusnya bagian paling pinggir dari ikatan peptida. Nah, ini untuk penamaan enzim. Ada yang mau tanya, Dek? Silakan. Untuk penamaan enzim. Masih panjang ini perjalanan. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya? Kalau nggak ada bertanya, kita lewat dulu ya. Kita masuk ke sub ya. Jadi kalau tadi itu kelasnya 1 ya, yang kedua subkelas. Nah, ini subkelasnya, oke. Kita kedua ya. Materi kedua. Jadi sepekan ini kalian bersama saya terus ini. Sepekan bersama. Oke, kita akan sekarang tentang fungsi biologis dan fisiologi dari enzim itu. Apa fungsinya? Ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana penamaan enzim-enzim tersebut. Ya. Nah, jadi fungsi biologi dan fisiologi enzim itu dia berfungsi secara biologis adalah dia untuk memungkinkan terjadinya suatu reaksi kimia di dalam suatu sel ya atau suatu sistem biologi. Nah, tanpa adanya enzim, ini reaksi kimia itu akan berlangsung lama ya, misalkan merangkaikan peptida. Jadi membentuk protein itu ya. Jadi asam amino triptopan digabung dengan tirosin, digabung dengan alanin, asam-asam amino itu digabung satu-satu ya.
pada saat reaksi translasi. Nah, itu membutuhkan enzim yang menggabungkannya, ya. Nah, jadi yang namanya enzim peptida tadi, ya. Peptida, enzim yang membuat ikatan peptida. Nah, kalau seandainya itu tidak terjadi di dalam sel, tidak ada enzim yang membantu pengikatan ikatan amida tersebut, ya, yang menggabungkan asam amino satu dengan asam amino lain, dibiarkan saja, ya, tanpa dibantu oleh enzim, ya. Nah, maka itu entah berjuta-juta tahun dia baru nyatu sendiri, nggak tahu kapan waktunya dia menyatu sendiri, ya. Nah, jadi tidak mungkin makhluk itu nggak ada yang menciptakan, tiba-tiba tercipta sendiri suatu protein, kemudian dia akan membentuk sel, dia akan membentuk organisme, itu nggak mungkin, bohong itu, ya. Karena untuk menyatukan ikatan antar peptida saja, antara asam amino saja menjadi peptida, satu aja ngikat itu sendiri tanpa ada yang membantunya, itu juta-jutaan tahun baru mungkin bisa, ya. Nggak mungkin, malah nggak mungkin, ya, karena harus ada yang menggabungkan, ya, harus ada yang menggabungkan itu. Jadi asam amino itu akan disusun menjadi protein. Nah, itu pun harus ada gennya. Nggak mungkin dia asam amino tersebut bisa gabung sendiri tanpa ada gen, tanpa ada enzim yang membantu proses transkripsi dan kemudian translasi. Jadi nggak akan mungkin itu ada teori yang mengatakan orang itu hidup sendiri, tercipta sendiri, ya, kemudian mati sendiri, nggak ada. Ya, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu Allah, yang menciptakan langit, bumi, ya, dari tidak ada menjadi ada. Kalian lihat langit itu dari ujung timur ke ujung barat, itu ada nggak retakannya sedikit pun? Nggak ada retakan sedikit pun, bolongnya pun nggak ada. Nah, Allah menciptakan itu semua. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam, ya, dari Nabi Adam Allah ciptakan istrinya, dari istrinya dan Nabi Adam itu Allah kembangbiakkan manusia, laki-laki, perempuan yang banyak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya. Nah, jadi nggak akan mungkin teori-teori yang ini. Ya, banyak orang ini yang dia cuma pikirannya di dunia saja, nggak ke akhirat pikirannya. Jadi kalau pikiran cuma dunia saja, ya dia akan percaya dengan hal-hal yang itu, yang di luar akal sehat itu, ya. Orang yang berakal itu ya orang yang beriman, ya, karena dia tahu bahwa ilmu pengetahuan ini ya semuanya berasal dari Allah, ya. Nah, tetapi yang membedakannya, kalau ilmu agama itu wahyu, ya, pasti benar dari atas, dari langit. Allah turunkan syariat agama dan kita tidak boleh memodifikasi, tidak boleh kita berkreasi dalam beragama. Sholat subuh 2 rakaat, dari Allah perintahnya 2 rakaat. Rasulullah menyampaikan sholat subuh 2 rakaat. Nggak boleh kita kreasi, nambahin 1 rakaat, 3 rakaat sholatnya sholat subuh. Atau mau nambah biar pahalanya banyak 4 rakaat, nggak boleh, nggak bakal diterima. Nah, tetapi kalau ilmu dunia, ya, kita disuruh oleh Nabi Muhammad, ya, untuk dunia kalian lebih tahu, kita kembangkan, ya, kita lakukan penelitian, salah coba lagi, salah coba lagi, ya, penelitian itu dilakukan terus menerus, kita lakukan perbaikan, ya. Nah, itu akan mendatangkan manfaat untuk kita nantinya, ya. Jadi mempermudah kehidupan kita. Zaman dulu nggak mungkin kita kuliah, saya di kampus, kalian di rumah, ini nggak mungkin. Nah, zaman sekarang ada teknologi bisa, ya. Nah, itu kalau ilmu dunia kita wajib mengembangkan, berkreasi, ya, kita membuat hal-hal yang baru. Tapi dalam beragama nggak boleh, ya. Dalam beragama sudah fix agama itu, ya, dari yang membuat alam semesta ini, dari yang menciptakan manusia. Jadi tidak boleh mengadakan hal-hal yang baru dalam beragama, ya. Jadi textbooknya sudah jelas, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, enzim itu dia adalah suatu molekul biokimia, ya. Nah, kemudian dia menentukan tempat enzim, ya. Tempat itu menentukan ininya. Jadi posisi itu menentukan kerjanya bagaimana, ya. Jadi enzim itu tidak tersebar acak-acakan di mana saja di dalam sel itu ini tidak tersusun, ya. Allah yang menyusunnya, yang meletakkan enzim-enzim yang berperan di dalam fosforilasi oksidatif di dalam mitokondria enzimnya, ya. Sedangkan enzim-enzim yang lain yang dia bertugas untuk ini, misalkan mencerna glukosa, glikolisis, enzimnya ada di sitoplasma. Nah, jadi enzim itu tidak tersebar acak, dia ada tempatnya masing-masing. Jadi enzim itu setelah dia di copy dari DNA, ya, dibuat RNA transfer, kemudian dia akan
dibuat RNA messenger, kemudian dia akan ditranslasikan di sitoplasma oleh ribosom. Nah, kemudian dia akan masuk yang namanya retikulum endoplasma, kemudian masuk ke badan Golgi. Nah, badan Golgi inilah yang dia nanti bekerja untuk merakit enzim dan dia mendistribusikan. Enzim itu nanti ditempatkan di mana? Ya, ditempatkan dalam mitokondria, di dalam nukleus atau di sitoplasma, atau enzimnya itu ditaruh di membran sel seperti enzim anhidrase karbonat, ya, yang mengubah CO2 dalam bentuk gas menjadi bikarbonat dalam bentuk terlarut. Nah, jadi enzim ini diletakkan di tempatnya yang sesuai. Jadi tidak diletakkan secara acak di dalam sel. Jadi nggak mungkin ini nggak diciptakan oleh Allah, ya. Nah, jadi kita pun manusia mau berkumpul sebanyak apapun, nggak akan mungkin bisa menciptakan satu sel saja, nggak mungkin. Ya, kita cuma bisa merakit, ya. Kemudian kita menumbuhkan, mengawinkan, itu bisa. Tapi membuat sel dari sel itu nggak ada menjadi ada satu sel itu nggak bisa. Ya, walaupun seekor lalat aja nggak bisa kita menciptakan lalat itu. Ya, dari lalat itu nggak ada, ya, tiba-tiba ada lalat itu nggak bisa. Ya, walaupun semua manusia berkumpul. Nah, itu harus benar-benar kita pahami, ya. Nah, jadi enzim itu efektif karena dia sesuai dengan tempat yang di mana dia berada dan dia terorganisir, ya. Terorganisir dengan sangat rapi. Nah, kemudian bagaimana kita menemukan tempat enzim dalam sel? Jadi melalui penelitian, ya, kita amati bahwa enzim itu ternyata letak dalam sel berbeda-beda tempatnya. Ada yang di membran, ya, ada yang di nukleus, ada yang di sitoplasma, ada yang dalam mitokondria, ya. Nah, makanya enzim itu kita selidiki secara histokimia dan sitokimia. Ya, kalau histokimia ini kita lakukan analisis, ya. Jadi sel itu kita hancurkan, kemudian kita lakukan pemutaran sel, ya, dengan sentrifugasi. Nah, kita perkirakan, ya, organ-organ, misalkan organ-organ besar itu akan mengendap paling bawah, ya, dengan sentrifugasi berapa rpm. Kemudian organ-organ yang menengah, ya, yang dia lebih ringan, dia akan mengendap pada pada sentrifugasi berapa rpm gitu. Nah, itu dibagi-bagi nanti berdasarkan itu. Jadi kita bisa tahu letak enzim itu ada di organel mana. Apakah ada di membran, apakah ada di mitokondria, apakah ada di nukleus. Nah, kemudian dengan sitokimia kita kasih penanda atau pewarnaan, ya, dikasih pewarnaan enzim itu. Kemudian analisis biofisik dengan partikel subseluler juga bisa. Jadi kita lakukan analisa melalui ekstraksi, ya, kemudian melalui pengukuran berat molekul proteinnya. Nah, kita tahu tempatnya ini ada di mana, ya. Nah, kemudian kalau histokimia ini kita menggunakan mikroskop. Jadi kita lihat selnya itu secara mikroskopis. Sebelumnya itu dilakukan pewarnaan khusus, ya. Jadi ada warna-warna yang dia bisa diserap oleh enzim-enzim tertentu sehingga warna tersebut bisa mengindikasikan bahwa enzim itu ada di tempat tersebut. Contohnya ini adalah substrat, ya, substrat naftil fosfat ini. Apabila dia ketemu enzim fosfatase, maka enzim fosfatase ini akan mengubah naftil fosfat ini menjadi naftol dan ion fosfat, ya. Nah, kemudian naftolnya ini, produk dari fosfatase ini, dia akan bereaksi dengan para nitroanalin, yaitu garam diazo, ya, berwarna ungu atau biru diazo ini, ya. Nah, jadi dia itu produknya ini akan berwarna biru dengan reaksi terhadap garam para nitroanilin. Nah, maka dia akan berwarna biru tersebut. Nah, ini kita lakukan pewarnaan, ya, di dalam sediaan sel tadi. Ya, nanti kita lihat warna diazonya ini ada di mana? Di membran selnya, di sitoplasmanya, apa di mitokondrianya, atau di dalam nukleusnya. Jadi kita bisa menentukan enzim fosfatase ini ada di mana. Oh, ternyata warna diazonya itu misalkan ada di membran warnanya, kemudian di mitokondria. Berarti enzim fosfatase ini ada di membran sel dan di mitokondria, ya, atau di ribosom bisa jadi, ya. Yang mana yang kita lihat warna diazonya ini. Nah, ini cara menentukan letak enzim secara histokimia dari sediaan mikroskopis, ya.
Nah, kemudian contohnya juga enzim fosfatase ini, ya, dia akan mengubah gliseril fosfat menjadi gliserol tambah fosfat, ya. Kemudian apabila fosfat ini ditambahkan larutan yang mengandung ion kobal, maka dia akan membentuk garam kobal fosfat, ya. Nah, kemudian garam kobal fosfat ini direaksikan lagi dengan reaksi yang lain sehingga akan membentuk kobal sulfida, endapan hitam, ya. Nah, endapan hitam ini berarti dia mengandung enzim fosfatase. Nah, jadi secara histokimia kita juga bisa memisahkan organel-organel sel itu. Ya, mana membrannya itu kita pisahkan dengan pengendapan pada pemutaran berapa RPM gitu ya. Kemudian mitokondria juga dipisahkan, kemudian nukleusnya juga dipisahkan. Nah, kita tinggal ini reaksikan. Jadi ada cairan yang mengandung mitokondria saja misalkan ya. Ternyata dia tidak menghasilkan endapan hitam, berarti fosfatase ini tidak terdapat pada mitokondria. Ya, atau yang membran sel misalkan, yang mengandung membran sel, ternyata dia mengandung endapan hitam, berarti fosfatase ini ada di bagian membran sel. Seperti itu cara kita menyelidiki di mana enzim itu berada, ya. Nah, ini secara histokimia, ya. Jadi histokimia ini kita merancang suatu ini antibodi, ya, antibodi yang dia bisa mengikat suatu molekul, ya. Molekulnya ini misalkan enzim tadi fosfatase. Ini enzim fosfatase ini. Nah, kita rancang antibodi yang dia hanya mengikat enzim fosfatase. Nah, kemudian antibodi ini akan ditempeli dengan pewarna, ya. Jadi di tag, ditempeli dengan pewarna. Nah, jadi kemudian apabila antibodi ini kita teteskan di dalam sediaan seluler, ya, maka dia enzim fosfatase yang ada di dalam sel ini dia akan diikat oleh antibodi yang dia akan memendarkan zat warna, ya, sehingga kita akan lihat misalkan dia ada di nukleus, ya, enzim fosfatasenya itu, berarti dia nukleusnya kita lihat berwarna apa enggak, ya. Kalau berwarna berarti enzim fosfatasenya ada di nukleus, atau dia di membran sel, ya, di membran sel dia berwarna, ternyata berarti enzimnya tersebut ada di membran sel. Atau di mitokondria kita lihat ternyata nggak ada warnanya, berarti dia tidak ada di mitokondria. Nah, jadi secara histokimia kita menggunakan antibodi, ya. Antibodi ini dia akan mengikat enzim tertentu yang kita teliti, ya. Nah, kemudian antibodi ini kita tag, kita pasang atau kita lengketkan dengan zat warna, ya. Jadi kita lihat secara mikroskopis dalam sel ini, ya. Ini warnanya ada di daerah mana, ya? Apa di daerah retikulum endoplasma atau di daerah nukleusnya atau di membrannya seperti itu. Nah, kemudian ini analisis biofisik partikel berdasarkan subseluler, ya, analisis partikel subseluler. Nah, ini berdasarkan kepadatan atau densitas. Jadi kita akan memisahkan tadi. Jadi sel itu dihancurkan dulu, ya. Nah, kemudian organel-organel itu akan dipisahkan berdasarkan kepadatan, ya. Nah, bagian sel yang lebih padat biasanya dia akan mengendap duluan atau densitasnya yang lebih padat dia akan mengendap duluan biasanya. Ya, jadi kita pusingkan. Nanti dia akan yang lebih padat akan mengendap duluan. Ya, jadi selnya itu kita pecahkan dulu, kemudian kita akan pisahkan berdasarkan fraksinasinya. Jadi kita lakukan sentrifugasi bertingkat. Jadi kita sentrifuge dulu ke pemusingan yang dengan RPM yang rendah, 1000 dulu, 1000 atau 2000 ya. Kemudian naik lagi 5000. Nah, jadi dia yang paling padat, yang paling dia densitasnya paling tinggi, dia akan mengendap. Nah, endapan-endapan itulah yang dia akan diperiksa di mana enzimnya itu berada. Ya, kalau yang paling berat itu nukleus biasanya ya. Nah, dia mengendap pada pemusingan yang dengan tingkat yang rendah. Nah, makin ringan organelnya tersebut, ya seperti ribosom itu ringan sekali. Nah, itu paling tinggi, itu paling akhir dia mengendapnya, ya. Nah, kemudian baru tadi diselidiki. Nah, penyelidikannya bagaimana tadi dengan menambahkan substrat pada suatu sediaan tadi. Kalau dia substratnya ternyata dia berubah menjadi produk, berarti dia enzimnya ada di situ, ya. Nah, seperti ini, ya. Misalkan ini darah nih, kita ambil darahnya itu kemudian kita lisis, kita pecahkan sel darahnya dengan buffer lisis namanya. Nah, kemudian kita saring, ya. Kita saring. Nah, kita menduga enzimnya enzimnya itu ada di mana, ya. Nah, jadi bagian-bagian yang pecah ini, ya, dia akan mengendap dengan pemusingan, ya.
pada pemusingan sekitar 15 G, ya 15.000 gravitasi selama 5 menit, ini nukleus yang mengendap pertama. Jadi bagian-bagian sel organel yang paling berat itu nukleus. Dia akan mengendap duluan dengan pemusingan 15.000 G pada waktu 5 menit, ya. Nah, kemudian nukleusnya akan mengendap. Jadi kita ambil ini endapannya ini, ya. Kita ambil. Nah, sedangkan ininya yang namanya ininya apa namanya? Bagian yang tidak mengendap, ini kita akan tuangkan pada tabung yang lain. Nah, kita akan pusingkan lagi dengan pusingan yang lebih cepat, ya, 100.000 G dengan waktu yang lebih lama. Ya. Nah, sehingga akan dapat endapan lagi yang kedua ini, endapan kedua. Endapan kedua ini adalah organel-organel yang lebih ringan densitasnya, yang lebih ini, lebih tidak padat, ya, contohnya mitokondria, kloroplas, lisosom dan peroksisom, ya. Nah, kemudian ini bagian yang tidak mengendap kita ambil lagi, kita tuangkan ke tabung yang baru, kita pusingkan lebih lama lagi, ya, selama 2 jam dengan kecepatan yang sangat cepat, lebih cepat lagi, ya. Nah, baru kita akan mendapatkan bagian-bagian yang dia lebih ringan lagi, densitasnya lebih rendah lagi. Contohnya plasma membran, ya, kemudian mikrosomal fraksi, ya, fraksi mikrosom, ya, yang kecil-kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah, kemudian ini endapannya diambil, ya, disimpan untuk diperiksa. Nah, kemudian yang tidak mengendap ditaruh lagi di tempat yang baru. Kemudian dipusingkan lagi lebih lama lagi dan lebih cepat lagi, sehingga bagian-bagian terkecil seperti ribosom, ya, poliribosom itu dia yang akan mengendap di sini. Nah, kemudian ini endapannya diambil baru ini, ya, ditaruh lagi. Nah, terakhir ini berarti dia adalah sitoplasmanya atau sitosolnya, berarti ini sitosol dari selnya, ya. Nah, dari masing-masing endapan ini, ya, ini akan diperiksa secara biokimia tadi, dikasih dengan substrat, ya. Nah, kalau substratnya berubah menjadi produk, misalkan dia menimbulkan warna diazo tadi, ya, enzim fosfatase, atau dia menimbulkan endapan warna hitam, berarti enzimnya itu ada di situ. Kalau di endapan pertama ada di nukleus, endapan kedua di mitokondria, kloroplas, lisosom, dan peroksisom, ya. Endapan yang ketiga ada di membran plasma ternyata si enzim tadi. Nah, endapan keempat, oh ternyata ada di ribosom, ya, atau dia ada di sitoplasma. Nah, kalau di sitoplasma berarti yang ini yang nanti akan bereaksi menghasilkan produk, ya. Jadi butuh waktu, butuh ketelitian, kita melakukan penelitian itu, ya. Nah, kemudian perkembangan enzim, ya, perkembangannya bagaimana, kita lihat pola enzim dalam perkembangan, ya. Jadi enzim itu dia sangat penting sekali, ya, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi tangan kita dulu itu seperti dayung, ya, kalau kita melihat di embriologi, ya. Nah, kemudian muka kita juga belum kelihatan, matanya, hidungnya, ya. Nah, kemudian adanya enzim ini memungkinkan sel itu dia untuk melakukan apoptosis, kemudian berdiferensiasi, ya. Nah, sehingga sel itu diatur, ya. Sel itu kan awalnya kan satu sel, kemudian membelah jadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Kemudian dari sel-sel tersebut akan membagi menjadi 3 lapisan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ada yang menjadi organ-organ, ada yang menjadi kulit, ada yang menjadi saraf. Nah, itu mana-mana itu, ya. Nah, itu sel berdiferensiasi ya karena ada enzimnya itu di dalamnya yang mengatur pola perkembangannya. Ya, jadi enzimnya sangat penting, ya. Nah, itu jadi Allah mengutus kepada ini di dalam rahim itu seorang malak, ya. Jadi ada malak, ya. Malak itu berarti 1. Kalau 2 malakani, kalau banyak itu malaikat. Malaikat itu banyak berarti, ya. Allah mengutus seorang malak, dia di dalam rahim perempuan mengontrol pertumbuhannya itu, ya. Dari setetes air mani kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging jadi tulang belulang, kemudian tulang belulangnya dibungkus dengan daging, ya. Kemudian dia akan menjadi seorang janin. Nah, pada 120 hari umur janin itu baru Allah menyuruh malak tadi untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Nah, jadi seperti itu perkembangan kita. Sudah dijelaskan semua dalam Al-Qur'an, ya. Itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang berakal.
bahwa kita dulu dari nggak ada, dari air yang hina kita ya. Setelah menjadi dewasa, nggak mau menyembah Allah, bersikap sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang-orang yang menyampaikan agama. Nah itu, ya. Padahal dia dari air yang hina. Nah, setelah dia lahir, dia akan menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, kemudian dia kembali tua dan mati, ya, menjadi tulang belulang. Nah, tulang belulang itu mudah banget Allah menjadikannya manusia utuh lagi, ya. Cuma dengan satu teriakan saja. Jadi nanti akan dibangkitkan lagi manusia itu di padang mahsyar, ya, dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian apapun, kemudian matahari berada di atas kepala. Nah, bayangkan saja kalau sekarang ini atau jam 12 nanti kalian telanjang berjemur di bawah sinar matahari. Tahan berapa jam kira-kira? Ya, 15 menit aja nggak tahan. Nah, sedangkan di negeri akhirat nanti manusia akan menunggu dengan keadaan yang susah payah beribu-ribu tahun lamanya. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun, 1.000 tahun di dunia. Ya, jadi kalau kita menunggu satu hari berarti 1.000 tahun di sana nanti. Ya, atau 50.000 tahun, nggak tahu kita. Nah, makanya kita harus takut. Nanti kita akan kembali kepada Allah. Kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan kasih sayang Allah nantinya, dipandang oleh Allah dengan kasih sayang, bukan dipandang Allah dengan kemarahan nanti. Ya, ya, kata Allah dalam Al-Quran, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, nanti di akhirat akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal soleh, ya, beramal dengan ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah, hanya mengharapkan ampunan dari Allah, kemudian sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, karena syirik ini bahaya sekali, ya. Perbuatan mempersekutukan Allah itu bahaya sekali, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi kalau ada orang mati dia belum bertobat dari perbuatan syirik, maka dia masuk neraka, ya, selama-lamanya kalau syirik besar, ya. Nah, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Kalau kita pernah mencuri, pernah berzina, membunuh orang misalkan, kita mati belum sempat bertobat, masih ada kemungkinan kalau Allah mau, Allah bisa mengampuni, ya. Atau dia masuk neraka dulu tetapi tidak selama-lamanya, ya. Nah, tetapi kalau dosanya syirik, nah itu Allah tidak akan mengampuni. Jadi kalau dia mati dalam keadaan syirik, belum sempat bertobat, masuk neraka. Nah, makanya kita harus benar-benar belajar, ya, untuk belajar di ilmu dunia kita pelajarin, akhirat lebih-lebih lagi. Nah, kemudian enzim ini juga berfungsi di dalam segala proses, ya. Kita kemarin sudah mengenal proses pencernaan, bagaimana karbohidrat, lemak, kemudian protein itu dicerna, ya, dari molekul yang besar dikunyah, kemudian dengan bantuan enzimatik dia akan menjadi molekul-molekul sederhana, karbohidrat ya menjadi glukosa, kemudian lemak menjadi asam lemak gliserol, dan ini apa, asam lemak yang sederhana, ya. Kemudian protein akan dicerna menjadi asam-asam amino. Nah, kemudian enzim ini berperan dalam metabolisme. Ya, kemarin kita tahu bahwa untuk melakukan reaksi glikolisis itu memerlukan 10 langkah. Setiap langkahnya ada enzimnya yang memecah glukosa menjadi pirufat, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ya. Nah, itu enzim itu terlibat di dalam setiap langkahnya. Bayangkan untuk memecah glukosa menjadi pirufat saja yang baru menghasilkan 2 ATP saja ada 10 enzim yang terlibat, ya. Kemudian xenobiotik, ya, kita melakukan reaksi ini, reaksi untuk menetralkan racun dari tubuh kita, membuang zat-zat beracun, ini juga memerlukan enzim. Kemudian pernafasan kemarin, ya, banyak sekali ya enzimnya, yang ada enzim yang terlibat dalam siklus Krebs, kemudian dari siklus Krebs tadi menghasilkan NADH dan FADH2, itu koenzim, ya, dia akan membawa elektronnya ke rantai transport elektron. Nah, di rantai transport elektron itu ada 4 kompleks enzim, ya. Masing-masing kompleks itu akan
ini menjalankan elektron sehingga elektron itu akan digabungkan dengan oksigen pada akhirnya membentuk H2O. Nah, kemudian hasil dari perjalanan elektron tersebut ya akan keluar proton atau ion hidrogen dari matriks mitokondria menuju membran interspace mitokondria. Nah, kemudian dia akan berdifusi lagi. Hidrogen tadi ya, ion hidrogen berdifusi melewati ATP sintase. Nah, ATP sintase ini dia akan merangkaikan fosfat dari ADP dengan fosfat menjadi ATP. Jadi energinya disimpan di dalam bentuk ATP ya. Kemudian lokomosi ya. Nah, lokomosi ini pergerakan otot, aktin, miosin. Nah, itu membutuhkan enzim ATPase. Dia akan memecah ATP menjadi ADP dan fosfat ya yang menghasilkan energi untuk bergerakan. Kemudian pompa natrium kemarin ya. Pompa natrium yang dia mengeluarkan natrium dari dalam sel-sel usus halus menuju ke luar sel. Nah, padahal natrium itu banyak konsentrasinya di luar sel. Maka kalau dia dikeluarkan dia akan melawan gradien ya. Makanya dia membutuhkan ATP. Kemudian saraf ya, di sel saraf ada asetilkolin esterase. Dia mencerna asetilkolin. Ini asetilkolin ini adalah neurotransmitter yang dia akan melekat pada reseptornya di saraf. Kalau dia belekatan terus berarti akan terjadi eksitasi saraf terus. Makanya asetilkolin ini akan dilakukan digesti ya, sehingga dia akan berhenti rangsang sarafnya. Kemudian pertahanan lisozim ya, kemarin kita sudah ini kuliah mengenai bagaimana mekanisme degradasi protein asing ya. Jadi dengan mekanisme dia difagosit oleh sel-sel imun, kemudian di dalam sel imun itu ada lisosom ya yang mempunyai lisozim, kemudian juga ada sistem kalpain ya, ada sistem ini juga ubiquitin ini ubiquitin dan pendukungnya. Nah, itu untuk menghancurkan protein-protein asing. Kemudian fungsi enzim ini dalam fungsi homeostasis ya, jadi untuk keseimbangan asam dan basa. Nah, ini ada enzim anhidrase karbonat. Nah, enzim anhidrase karbonat ini terutama dia ada di membran sel, ada juga di sitoplasma juga. Nah, karbon dioksida dari hasil respirasi sel di mitokondria itu ya, dia tidak disimpan dalam bentuk gas. Ya, kalau dalam bentuk gas berapa banyak volume tubuh yang dibutuhkan. Nah, tetapi karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme dari mitokondria itu akan diubah menjadi bikarbonat sehingga dia terlarut ya. Nah, jadi kita itu mengeluarkan CO2 itu cuma sedikit saja yang dari pernapasan ya. Tetapi yang banyak itu CO2 akan diubah menjadi bikarbonat yang dia larut air, dikeluarkan melalui urin ya. Kemudian untuk reproduksi ya, diakrosom dan hyaluronidase ini berfungsi untuk mempertemukan inti dari sel sperma dengan inti sel telur ya. Kemudian morfogenesis, homeostasis, transduksi sinyal dan tekanan darah ya, ini fungsi-fungsi enzim. Ada yang mau bertanya tentang di mana letak enzim dan fungsinya dalam kehidupan? Silakan. Ini materi subkelas ya, subkelas kedua. Kelas kedua. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita stop dulu yang ini. Kita lanjut lagi ke sub bab yang ketiga. Nah, enzim itu adalah suatu protein ya, yang protein itu bisa terbentuk dari beberapa peptida yang bergabung menjadi satu ya. Nah, enzim itu ada bagian-bagiannya. Ada yang disebut dengan kofaktor ya, kemudian koenzim, apoenzim dan proenzim ya. Nah, ini pertama kali enzim itu dilihat bagaimana dia bekerja. Ini ada ilmuwan namanya Bertrand ya. Nah, Bertrand ini dia melihat bahwasannya enzim ini adalah suatu protein
di mana itu proteinnya itu dengan berat molekul yang kecil yang dapat melewati pori membran dialisis. Jadi waktu di dialisis ternyata enzim ini bisa tembus membran dialisis itu, ya. Jadi walaupun disaring dengan membran dialisis, yang membran dengan pori kecil, ternyata ada juga enzim-enzim yang lewat, yang lolos, ya. Nah, jadi ini enzim ini dia kecil, ya. Jadi suatu molekul itu dikatakan berat molekulnya besar atau kecil, batasannya 100.000 Dalton. Ya, ingat ya. Jadi suatu molekul itu dikatakan molekul besar atau molekul kecil, berat molekulnya itu adalah 100.000 Dalton batasannya, ya. Nah, kalau di atas 100.000 Dalton dikatakan berat molekulnya besar. Kalau di bawah 100.000 Dalton itu berat molekulnya dikatakan kecil, ya. Nah, contohnya senyawa yang berat molekulnya besar itu adalah hormon insulin, ya. Berat molekulnya lebih dari 100.000 Dalton, sekitar 140.000 atau 200 ya, sekitar segitu. Maka dia dikatakan senyawa dengan berat molekul besar. Nah, sedangkan enzim-enzim ini ada yang lebih kecil daripada insulin. Jadi berat molekulnya di bawah 100.000 Dalton. Buktinya dia bisa melewati pori pada membran dialisis. Ini percobaan si Bertrand, ya. Nah, kemudian Harden dan Young dan dia melakukan penelitian dengan enzim zimase, dia lakukan dialisis, ya. Dan ternyata dari penyaringan itu ada dua hasil yang berbeda. Saringannya itu bisa disaring 2 kali, ya. Jadi setelah disaring, ya, maka dia putar lagi tadi enzimnya dengan sentrifugasi. Ada endapan, ada cairan yang di atasnya. Nah, dia teliti endapan dengan cairan ini sama atau enggak. Oh, ternyata beda, ya. Nah, ternyata dialisatnya itu, ya, dia lebih tahan panas dan endapannya itu tidak tahan panas. Nah, jadi waktu dipanaskan, dia masih mempertahankan fungsi enzimnya, sedangkan yang tidak tahan panas, ya, dia rusak. Ya, waktu endapannya itu diperiksa, dia rusak kalau dipanaskan. Oh, berarti ini enzim ini ada 2 bagian ini. Ada yang disebut dengan apoenzim, ya, yaitu jadi badan besarnya, ada yang disebut dengan koenzim, ya, yang dia membantu kinerja enzim. Ini percobaan Harden dan Young, ya. Nah, dari sini dibuat pengertian bahwa enzim itu terdiri dari apoenzim dengan koenzim. Jadi 2 ini harus ada semua, ada apoenzim dan ada koenzim. Nah, kedua ini dinamakan holoenzim atau enzim yang utuh, ya. Jadi ini apoenzim ditambah koenzim ini adalah holoenzim. Nah, kalau dia apoenzim dengan koenzim, ada bagian yang hilang, misalkan disaring tadi atau diputar tadi, ya, ternyata dia waktu dia diputar tadi enzimnya jadi nggak aktif, ya. Jadi waktu dia diputar, ternyata dia tidak bisa bekerja. Berarti dia harus membutuhkan koenzim. Jadi apoenzim ini membutuhkan koenzim untuk menjadi enzim yang sempurna, ya. Ini seperti laki-laki dengan perempuan, ya. Allah menjadikan laki-laki dan menjadikan perempuan, ya. Allah jadikan mereka berpasang-pasangan. Jadi laki-laki itu lebih cenderung kepada perempuan, ya. Kalau mereka sudah menikah, maka akan menjadi lebih tenang, bekerjanya lebih enak, ya. Nah, jadi agar kalian menjadi lebih tenang kalau menikah itu, ya. Kalau yang belum menikah nggak tenang kerjanya, ya. Nah, jadi ini seperti apoenzim dan koenzim. Nah, kemudian kedua ini baru bisa dia mengolah substrat menjadi produk, ya. Nah, koenzim itu apa? Biasanya koenzim ini seperti itu. Kemarin ada yang nanya, ya, koenzim itu apa? Itu biasanya dia turunan atau keluarga dari vitamin B. Ya, jadi vitamin B1, B6, B12, ya. B1, B2, B6, B12 gitu ya. Ada B ini pokoknya macam-macam vitamin B itu banyak, ya. Nah, ini biasanya koenzim ini dari keturunan vitamin B atau juga dari asam askorbat vitamin C. Nah, dia berfungsi sebagai koenzim dalam proses hidroksilasi, yaitu proses pembuatan kolagen, ya. Jadi yang mempertahankan kulit kita, sendi kita itu kolagen. Kemudian vitamin K, ternyata dia koenzim dalam proses karboksilasi, dalam proses pembentukan faktor pembekuan darah, ya. Nah, koenzim ini kadang dia terikat sangat kuat dengan ini apoenzimnya. Nah, jadi dia tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi dengan cara yang biasa dengan dialisis nggak bisa dipisahkan kadang-kadang, ya. Kalau percobaan awal tadi dia bisa dipisahkan, dan ada juga enzim yang dengan koenzimnya
yang apoenzim dengan koenzimnya ini sangat erat hubungannya, maka disebut dengan gugus prostetik. Contohnya ini FAD dengan gugus Heme. Ya, gugus Heme ini merupakan koenzimnya, FAD ini dia apoenzimnya, dia menjadi holoenzim. Nah, ini sangat kuat ikatannya, susah dipisahkan, ya, bondingnya tuh sangat kuat, ya, serasi banget pokoknya, ya. Nah, kemudian koenzim ini juga sebagai substrat, ya, jadi sebagai kosubstrat maksudnya, ya, jadi koenzim ini sebagai kosubstrat, jadi dia membantu juga, ya, jadi kalau tidak ada koenzimnya ini, walaupun dia bertemu dengan substrat, dia tidak akan bisa diolah. Nah, jadi dia membantu untuk mengenali substrat, ya. Nah, kemudian ada logam-logam yang dia terikat langsung dengan apoenzim, ya. Nah, jadi yang ininya tadi apa namanya? Koenzimnya ini berupa logam, ya. Jadi dia bukan berupa vitamin. Jadi koenzim itu ada yang dia vitamin, ada yang logam ini. Nah, logam ini terikat langsung dengan apoenzim, dia tidak terikat langsung dengan ini, ada juga yang tidak terikat langsung, ya. Tapi dengan ada yang dia merupakan gugus prostetik, ya. Nah, logam-logam ini misalnya kalsium kita temukan pada enzim-enzim faktor penggumpalan dengan ikatan yang longgar, ya. Ada juga yang berikatan sangat kuat seperti metaloenzim itu, misalkan yang terdapat pada enzim sitoglobin atau hemoglobin juga bisa, ya. Atau enzim-enzim yang berperan sebagai oksidoreduktase. Ini disebut dengan metaloenzim. Jadi ikatannya itu langsung dengan apoenzimnya, ya, atau merupakan dia gugus prostetik, ya. Nah, enzim dengan koenzim ini bekerja pada substrat tertentu, ya. Jadi dia akan bekerja sama. Nah, kemudian enzim dan logam juga bekerja lebih kompleks lagi dia dengan logam, ya. Nah, kesimpulannya bahwa peran logam dalam mengkatalisis reaksi enzimatik ternyata lebih luas daripada peran koenzim. Nah, jadi logam ini dia kerjanya lebih rumit daripada dengan koenzim tadi. Kalau koenzim tadi umumnya vitamin B, vitamin C atau vitamin K, ya. Nah, sedangkan logam ini dia juga bisa bekerja sebagai koenzim, tapi dia lebih rumit ininya reaksinya, ya. Nah, ini yang namanya enzim, kadang dia diproduksi di dalam bentuk proenzim, ya, seperti pepsinogen yang diproduksi di dalam lambung itu, dia diproduksi dalam bentuk pepsinogen, ya. Nah, pepsinogen ini akan diaktifkan oleh aktivatornya, ya. Ya, kalau kemarin pepsinogen diaktifkan oleh HCl, ya, oleh HCl dia akan memutus ini peptida yang kecil, ya, sehingga pepsinogen itu akan berubah menjadi pepsin yang aktif. Nah, kemudian pepsin yang aktif tadi juga bisa dia mengkatalis lagi pepsinogen yang belum aktif, gitu, ya, namanya otokatalisasi, ya. Jadi enzim ini disekresikan dalam bentuk proenzim kadang-kadang, ya. Jadi tidak langsung bekerja dia seperti di lambung itu, ya, pepsinogennya ada, nah tetapi dia akan aktif kalau asam lambungnya ada dulu, ya. Kalau nggak ada asam lambung dia langsung dibuat dalam bentuk pepsin, ya, waktu nggak ada makanan gimana, ya, pepsinnya itu akan mencerna dinding lambung sendiri, protein kita sendiri yang dicernanya, dinding lambungnya bahkan bisa hancur, ya, karena ada enzim protease yang menghancurkan protein, ya. Nah, makanya waktu kita makan asam lambung kita akan diproduksi, ya. Nah, kemudian asam lambungnya ini yang akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, baru dia mencerna makanan. Kalau dia nggak ada apa-apa, sudah dibentuk aktif langsung dikeluarin, ya, dalam bentuk aktif, ya, nanti dia kerjanya nggak sesuai tujuannya. Kita kan tujuannya mencerna makanan, bukan mencerna dinding lambung kita, ya. Nah, ini kofaktor, koenzim, dan apoenzim. Ada yang mau tanya? Silakan. Ini kalian mukanya ini semua nih, pusing semua kayaknya. Pusing atau gimana ini? Ngerti apa bingung? Nadib, kamu ngerti apa bingung, Dip? Agak bingung. Nah, kalau bingung tanyalah.
Belum ketemu. Mau tanya, Dok? Siapa namanya? Cahya, Dok. Oh, Ini saya Cahya. nggak bisa raise hand, Dok. Oh iya, Iya. kamu favorit saya. Cahya, kamu nanya terus. Ya silakan Cahya. Sebetulnya saya masih bingung yang kofaktor koenzim ini harus ada salah satu atau harus ada kofaktor koenzim, atau satu enzim itu cuma bisa misalnya dia cuma ada koenzimnya aja tapi nggak ada kofaktornya, atau dia ada kofaktornya doang tapi nggak ada koenzimnya gitu, Dok. Maaf, Ya. saya kurang pahamnya itu. Jadi ya yang namanya enzim dengan koenzim ini ya biasanya dia ini satu kesatuan enzim utuh itu apabila dia mempunyai komponen apoenzim dan koenzim. Ya, ini biasanya. Ya, jadi enzim itu bentuk umumnya seperti ini. Dia akan baru bekerja dengan ini dengan baik, ya, akan merubah substrat menjadi produk apabila dia mempunyai dua komponen ini. Ya, nah kalau apoenzim ini dia komponennya protein yang dia hasilkan dari ekspresi genetik, ya, dibuat di ribosom, ya kan, dari hasil ekspresi genetik. Nah, sedangkan koenzimnya ini, ya, dia kadang berupa vitamin, ya, dia berupa vitamin, misalkan vitamin B, ya, vitamin C atau vitamin K, ya. Nah, kemudian ada juga beberapa logam yang juga dia mempunyai fungsi untuk membantu apoenzim biar dia bisa mengikat substrat dengan baik dan bisa menghasilkan produk. Nah, jadi enzim itu ada bagian yang dia memang diekspresikan secara genetik, ya, proteinnya. Kemudian ada pembantunya. Ibarat petani loh, petani itu kan punya tangan, punya kaki, ya, tapi nggak punya cangkul. Bisa nggak dia membaca sawah dengan baik, Cahya? Ya, Cahya. Bisa tapi lama banget. Bisa gitu, tapi lama kan. Nah, makanya perlu cangkul. Ya, cangkulnya dia dapat dari rumah atau beli di toko, cangkulnya dibeli di warung, ya, beli di toko pertanian. Nah, itu sama kayak koenzim, ya. Jadi dia akan bekerja dengan optimal apabila dia bergabung keduanya. Baru dia akan bisa bekerja dengan cepat. Nah, butuh juga kondisi lingkungan yang bagus, ya. Petani kalau banjir nggak mau dia mencangkul, ya. Atau kondisinya lagi panas terik banget, nggak mau dia mencangkul. Jadi kondisinya sejuk-sejuk, maka dia memulai pekerjaannya pada pagi hari. Ya, jam 11 istirahat makan siang, nanti lanjut lagi jam 2 sampai sore. Gitu. Jam 12 siang nggak ada yang dia mencangkul. Ada nggak melihat mencangkul jam 12 petani? Nggak ada kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa analogikan, ya, biar lebih paham. Begitu, Cahya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, kita lanjut dulu ya. Masih ada subbab lagi nih. Kalian abis ini ada kuliah nggak? Tidak, dokter. Oh, tidak ya. Tapi kalau udah capek kita berhenti juga kuliahnya. Tadi 3 ya, sekarang 4 ya. Keempat. Oke, kita akan bahas kerja enzim sebagai katalis. Nah, jadi enzim ini fungsinya sebagai katalisator, ya. Jadi dia akan memperpendek energi aktivasi, ya, sehingga nggak perlu suhu yang tinggi atau tekanan yang tinggi. Jadi reaksi itu bisa terjadi dengan adanya enzim ini, ya. Itu yang maksudnya sebagai katalis. Ya, jadi dia akan memperpendek energi aktivasi yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu reaksi, ya. Nah, jadi enzim itu adalah dia protein, ya. Enzim ini hampir seluruhnya 99,99% itu protein, ya. Jadi adalah protein, ya. Kemudian dia berfungsi sebagai katalis. Jadi dia mempercepat reaksi sehingga reaksi itu bisa terjadi. Jadi mengubah bahan baku menjadi produk. Ya, kemudian enzim ini aktif, ya. Jadi dia bekerja, ya. Kalau enzimnya terganggu, kondisinya tidak memungkinkan, dia inaktif. Nah, kalau dia inaktif, reaksinya nggak akan terjadi. Kemudian spesifik, dia hanya mau bekerja dengan bahan baku atau substrat khusus saja, ya. Jadi enzim amilase ya cuma amilum saja yang dia kenali sebagai substratnya.
dia tidak akan mengenali lipid atau protein. Jadi amilase mencerna amilum, bukan mencerna lipid atau mencerna protein. Jadi kerjanya sangat spesifik, ya. Nah, dikatakan aktif karena dia mampu mengikat senyawa secara spesifik, ya. Kemudian senyawa itu akan ditransformasi, diubah, ya, dari bentuk substrat menjadi produk dengan mengalami perubahan kimia. Jadi enzim tadi ada yang memutus ikatan, ada yang menyambung, ya, ada yang memberikan oksigen, ada yang menarik hidrogen, nah, macam-macam kerjanya. Jadi sifatnya aktif. Nah, spesifik karena dia memerlukan ligan, ya, jadi dia harus mengenali substratnya, ya. Kemudian sesuai, jadi aktivasinya dan diolah lebih lanjut menjadi produk. Kalau dia sesuai ininya, produk ini tadi bahan bakunya tadi, ligannya tadi dia kenali sebagai substratnya, sesuai, baru dia lanjutkan. Kalau nggak sesuai, misalkan amilase, dia nggak ketemu amilum, jadilah daripada nggak ada amilum, lipid aja lah saya ubah, nggak bisa, ya. Jadi dia harus sesuai dulu dengan substratnya, baru dia akan berlanjut. Nah, kalau tidak sesuai, dia tidak dikenali, misalkan lipid tadi, ya, dengan enzim amilase nggak dikenali sebagai amilum lipid, beda. Makanya dia tidak dicerna. Seperti juga protein, ya. Di mulut kan nggak ada enzim pencerna protein. Nah, jadi di mulut protein itu nggak dikenali oleh enzim-enzim pencernaan di mulut karena nggak ada enzim pencerna protein di mulut. Nah, protein baru dicerna setelah masuk lambung, ya. Nah, sebagai suatu enzim, ya, nah, enzim itu adalah suatu protein, maka sifatnya sama dengan protein, ya. Enzim itu disintesis di dalam sel, jadi dia harus ada gennya untuk enzimnya. Jadi ada gen yang dia mengkode genetik berupa enzim, kemudian gen itu akan ditranskripsi menjadi mRNA, mRNA kemudian akan dibawa menuju sitoplasma, ketemu dengan ribosom, baru dia akan menjadi protein dalam proses translasi. Nah, setelah dia melakukan translasi, dia akan dimodifikasi dulu, ya. Dia akan masuk ke retikulum endoplasma, kemudian kepada Golgi, ya. Yang sesuai itu di mana dia ditaruh, dikemasnya. Dia mau ditaruh di mana? Ditaruh di sitoplasma atau ditaruh di nukleus, di dalam mitokondria atau di membran sel. Jadi yang mengirimnya itu badan Golginya itu ngirimnya kemana? Ya. Nah, kemudian baru dia struktur pendukungnya. Jadi selain enzim tadi ada koenzim, ya. Jadi holoenzim itu apabila apoenzimnya mampu mengikat dengan ininya tadi, ya, dengan koenzimnya. Nah, ada juga tadi yang sudah terikat kuat, yang bus prostetik. Jadi dari pembuatan itu memang sudah dipasangkan dengan enzimnya, ya. Misalkan hemoglobin itu sudah berisi besi dari awal, sitoglobin gitu, ya. Itu sudah berisi besi dari awal, jadi nggak mungkin dipisahkan lagi. Nah, sifat katalis enzim itu, ya, enzim ditambah substrat, kemudian akan menjadi kompleks enzim substrat, kemudian dia akan menghasilkan enzim ditambah produk, ya. Jadi dia tidak menjadi produk akhir. Enzim ini tugasnya mengkatalis saja. Jadi dia tidak gabung dengan produk. Jadi enzim ini akan mengenali substrat, bahan bakunya, kemudian dia akan mengolah substrat itu, kemudian hasil akhirnya ya produk. Enzimnya nggak gabung dengan produk, nggak menjadi EP dia di sini atau PE, nggak, ya, tapi enzim sendiri dan produknya sendiri, ya. Nah, ininya, ya. Terlalu kimia ini kayaknya. Lewatin aja nih. Nanti kalian nggak ngerti pula nanti. Ya. Nah, kemudian sifat katalis enzim ini, jika dia bereaksi berjalan tanpa enzim, maka dari substrat ke produk ini akan sangat lama, ya. Akan sangat lama dia kalau tidak ada enzim ini. Contohnya glukosa aja, ya, dicerna menjadi pirufat, ya, menjadi gula sederhana, gula pasir itu misalkan sukrosa, dibiarkan aja di meja. Berapa minggu dia mau jadi bahan gula-gula sederhana, dibiarkan gitu saja tanpa ada enzim, lama banget, ya. Bahkan dalam kondisi tertutup bisa disimpan setahun, dia nggak akan terurai. Tapi dengan adanya enzim dia akan terurai dengan cepat, ya. Makanya yang menggambarkan reaksi kimia itu adalah kecepatan reaksi, ya. Jadi enzim ini dia sangat meningkatkan kecepatan reaksi suatu reaksi kimia. Tanpa ada enzim, reaksi kimia itu akan sangat lama, ya. Tetapi dia tidak mengubah ketetapan keseimbangan reaksi. Jadi dia cuma ngikut saja reaksi, tidak menjadi akhir produk, ya.
Tadi dia cuma mengenali substrat, kemudian dia akan mengolah substrat itu, kemudian masukkan produk yang produknya itu tidak mengandung bagian dari enzim tersebut. Jadi dia tidak mengubah apapun ininya, ya, tidak mengubah ininya. Jadi dia cuma mempercepat, ya, kemudian dia melakukan modifikasi pada kimianya, ya. Nah, ada katalis juga yang non enzim, ya. Jadi enzim ini kita bisa bandingkan head to head dengan katalis non enzim. Kalau enzim dia menurunkan suhu reaksi. Nah, kalau katalis non enzim misalkan kita tambahkan api pada ini, ya, kita membakar sepotong roti dibakar, ya, dia akan terbakar kalau ada api yang besar, ya, suhunya berapa gitu. Tetapi di dalam pencernaan kita nggak perlu suhu yang tinggi untuk menjadikan roti tersebut menjadi bahan bakar, ya. Kita cukup makan, ya, minum air, ditelan, kemudian duduk, ya, mengucapkan alhamdulillah, jadi tenaga, ya. Nah, kemudian meningkatkan laju reaksi. Enzim ini jelas akan meningkatkan laju reaksi. Kemudian keasaman di sekitar netral, ya. Kalau pakai reaksi non enzimatik, misalkan kita mencerna roti, sepotong roti dengan asam kuat, dengan HCl atau dengan asam sulfat, ya, dia akan tercerna, ya, akan hancur rotinya itu. Ya, tetapi kita nggak sampai segitunya, ya, keasaman sekitarnya itu nggak segitu, ya, jadi tidak sampai merusak tubuh kita, ya. Kemudian tempat kerja lingkungan itu biotik atau di dalam sel, sedangkan non enzim itu di luar sel kerjanya. Kemudian dia spesifik sampai sangat spesifik kerjanya enzim. Nah, kemudian spesifitas kerja enzim berdasarkan spesifisitas stereoisomer, ya. Jadi dia saking dia spesifiknya, molekul dia konfigurasinya ke kanan atau ke kiri dia tahu, ya. Jadi glukosa itu ada D-glukosa, ada L-glukosa, ada dextroglukosa yang dia menghadap ke kanan, ada yang levo yang menghadap ke kiri. Nah, sampai ini dia spesifiknya. Jadi yang digunakan itu yang cuma yang D, yang L enggak gitu, ya. Nah, jadi sampai segitu dia spesifiknya. Nah, kemudian ikatan kimia berbeda diperlukan enzim yang berbeda pula. Ya, jadi kalau untuk ini menghubungkan ikatan glukosidik, glukosa dengan glukosa, ya, enzim yang menghubungkan glukosa. Kalau menghubungkan asam amino dengan asam amino, ikatan peptida, enzimnya lain lagi, ya. Jadi dia spesifik ikatan kimia yang dia kuasai, ya. Nah, kemudian gugus juga. Nah, jadi gugusnya itu sesuai dia, ya. Ada yang mengenali gugus amin, ada gugus hidroksil, ada gugus keton, ya, beda-beda. Jadi spesifik. Jadi gugus keton, ya, atau ester, dia esterase enzimnya, ya. Kalau hidrogen, hidrogenase, ya. Kalau hidroksil, hidroksilase nama enzimnya, beda-beda. Ada yang mau tanya? Jadi dia berfungsi sebagai katalis saja. Ya, mungkin cukup, ya, kuliahnya, ya, karena waktu juga. Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Salma, silakan. Izin bertanya, dokter. Ya. Saya masih bingung yang ligan itu, dokter. Jadi ligan itu sebenarnya bagian dari koenzim atau dia tuh kayak struktur dari enzimnya atau gimana ya, dokter? Ya, jadi ligan itu adalah bagian yang diikat oleh reseptor, ya. Jadi enzim itu punya reseptor juga. Jadi dia mengenali substratnya apabila dia mengikat bagian ligan dari substrat, ya. Nah, jadi seperti saya mengenali Fahmi, ya, saya kenal Fahmi dari wajahnya. Jadi saya harus melihat dari depan dulu. Oh, baru kenal, oh ini Fahmi, ya. Jadi ligannya itu wajahnya, ya. Sedangkan mata saya ada reseptor untuk mengenalinya. Ya, kalau dari belakang saya nggak kenal itu Fahmi atau Ezekiel apa siapa, nggak tahu saya. Tapi setelah saya lihat ke depan, oh itu Fahmi. Nah, jadi ligan itu adalah bagian dari substrat itu yang dikenali oleh reseptor dari enzim. Nah, kalau dia sudah dikenali, nanti baru dia akan dilakukan proses katalis, ya. Nah, prosesnya kemarin kan ada dua, ada sistemnya yang lock and key, ya, jadi harus benar-benar sesuai. Kalau lock and key itu substratnya itu harus masuk ke dalam active site-nya itu benar-benar seperti kunci dengan gembok.
Nah, ada yang model indus-feed. Ya, kalau indus-feed itu dia sudah dikenali ligannya oleh reseptor enzim, kemudian bentuk enzim itu akan menyesuaikan dengan substratnya. Jadi nggak kaku bentuknya. Nah, itu model kerja enzim. Ya, jadi dia harus dikenalin dulu oleh enzim. Ya, bagian substrat yang dikenali enzim itu adalah ligan maksudnya. Dia akan dikenali reseptor bagian pengenalan oleh enzim. Jadi enzim-enzim amilase mengenali dia itu molekul amilase, yaitu dari dia mengenali ligannya itu. Nah, kemudian sudah dikenal, oh ini benar amilase, baru dia akan dilakukan proses katalis. Ya, amilase diubah menjadi oligosakarida. Begitu? Siapa tadi yang nanya? Salma, dokter. Baik, dokter. Salma. Mau nanya satu lagi, dokter. Boleh, boleh. Tentang metaloenzim itu tuh kan berupa ini ya, berarti senyawa anorganik gitu ya. Jadi enzim itu dia berikatan tuh, dengan logam, ya. Terus? Ya. Jadi itu tuh kan berarti lebih ini ya. Tadi itu dibilang lebih ini ikatannya lebih kuat. Jadi waktu dia assemblingnya, ya kan protein itu kan diassembling di badan Golgi ya. Nah, jadi dia kan dari ribosom, ya, dia akan ditranslasikan, kemudian dia akan di-assembling melewati ini retikulum endoplasma, kemudian di badan Golgi dia akan di-assembling lebih lanjut, ya. Nah, kemudian itu sudah diikatkan dengan logamnya dari situ. Jadi dia itu bentuknya fix. Jadi seperti ini tadi. Apa namanya yang bentuk fix tadi? Apa namanya? Bentuk fix? Prostetik. Ya. Gugus prostetik. Nah, jadi gugus prostetik itu sudah melekat. Ya. Nah, jadi enzim-enzim khusus seperti sitokrom P450. Nah, itu kalau sitokrom itu berarti dia mengandung gugus besi di dalam enzimnya. Sudah tergabung. Ya, dari proses modifikasi enzimnya waktu dia selesai ditranslasi. Nah, jadi dia benar-benar terikat, nggak bisa dipisahkan. Kalau enzimnya hancur, baru dia berpisah antara apoenzim dengan koenzimnya, yang disebut dengan gugus prostetik. Ya, jadi sangat terikat dengan kuat. Ya, nah yang membedakan koenzim dengan logam, ya kalau koenzim itu biasanya dia vitamin bentuknya, vitamin B, keluarga vitamin B, vitamin C atau vitamin K. Nah, sedangkan logam itu ya dia kerjanya itu lebih luas lagi, lebih rumit lagi dibandingkan koenzim. Ya, dia biasanya berupa logam. Nah, makanya disebut dengan metaloenzim karena logamnya itu memang sudah tertanam di dalam enzimnya sejak dari proses modifikasi proteinnya. Begitu. Baik, dokter, terima kasih. Ya, ada lagi mau tanya? Silakan. Izin bertanya, Dok. Sebelumnya Namanya? izin memperkenalkan diri, nama saya Malia Vinda Dwi Putri. Izin Malia. bertanya, tadi tuh dokter sempat sebut hormon insulin. Ya. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan hormon dan enzim itu mereka beda kan ya, Dok ya? Maksudnya kan dua-duanya sama-sama dari protein ya, Dok. Protein. Tapi tadi dokter nyebut contohnya hormon insulin gitu, Dok. Jadi bingung. Saya tadi menyebutkan hormon insulin untuk cuma memberikan gambaran besar dan kecil berat molekul ya. Kalau insulin itu dia 140 ribuan, dikatakan molekul besar karena berat molekulnya lebih dari 100.000 Dalton. Nah, sedangkan enzim ini berat molekulnya lebih kecil, dia di bawah 100.000 Dalton. Nah, itu perbandingan aja. Jadi hormon itu kadang dia lebih besar daripada enzim. Makanya hormon itu dia sifatnya agak berbeda dengan enzim ya. Nah, hormon itu dia fungsinya adalah sebagai pembawa pesan. Ya, jadi hormon insulin itu dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas yang dia mempunyai reseptor di sel-sel otot rangka dan di hepar. Ya, reseptornya, terutama di sel-sel otot rangka, ya. Nah, kemudian dengan adanya hormon insulin itu, dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di sel otot rangka, ya. Kemudian dia akan menyebabkan berpindahnya glukosa transporter dari sitoplasma menuju membran sel, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya memasukkan glukosa dari luar sel ke dalam sel. Nah, yang membedakan enzim dengan hormon, ya kalau enzim tadi tugasnya dia mengkatalis. Jadi ada ini bahan,
atau substrat, ya dia kenali ya sebagai substratnya, kemudian dia katalis reaksinya menjadi sebuah produk. Nah, berbeda dengan hormon. Kalau hormon tadi dia fungsinya penyampai pesan. Ya, penyampai pesan. Kan sel beta pankreas itu dia ada di pankreas itu. Nah, dia menerima pesan ya bahwa di pankreas itu menerima pesan bahwa kadar gula di dalam darah itu tinggi. Karena di dalam pankreas itu ada GLUT2. GLUT2 itu dia tidak tergantung insulin ya. Jadi kalau kadar gulanya tinggi, gula akan banyak masuk ke sel beta pankreas. Nah, sebagai responnya, maka sel beta pankreas ini dia mengirimkan insulin. Dia akan mensekresikan hormon insulin yang mempunyai reseptor di seluruh otot rangka tubuh kita. Nah, makanya dia akan menyampaikan pesannya itu agar otot rangka itu segera mengabsorpsi glukosa sehingga glukosa itu tidak tinggi di dalam darah kita. Begitu ya bedanya enzim dengan hormon. Kalau enzim itu dia katalis, mempercepat perubahan reaksi kimia ya dari produk dari substrat menjadi produk. Kemudian hormon fungsinya adalah penyampai pesan. Ya, dari cara berkomunikasi intersel ya intersel. Jadi antar sel-sel itu saling berkomunikasi melalui pesan dari hormon itu. Ya, contohnya juga misalkan hormon pertumbuhan ya. Nah, itu dari hipotalamus akan menghasilkan hormon pertumbuhan ya. Stimulating hormon ya, hormon growth hormon. Nah, kemudian ada reseptornya di hepar. Nah, hepar itu menerima pesan, kita ini harus meningkatkan hormon pertumbuhan agar pertumbuhan ini maksimal. Kemudian hepar mengeluarkan insulin-like growth hormone. Nah, yang dia mempunyai reseptor di tulang, ya, kemudian di otot. Nah, jadi tulang-tulang itu akan memanjang. Seperti itu, Malia. Ngerti bedanya antara hormon dengan enzim? Sama-sama protein, hormon, tapi bukan cuma protein ya. Hormon itu ada yang bentuknya peptida, ya, ada yang bentuknya dari steroid, dari lipid hormon itu, ya, ada yang dari asam amino tunggal hormon itu, ya. Jadi hormon itu bukan semua hormon pasti protein, bukan, ya. Salah satu bentuk hormon itu bisa dibuat dari protein, contohnya insulin, ya. Nah, tetapi tidak semua hormon itu adalah protein. Ada hormon-hormon yang dibuat dari kolesterol juga. Contohnya androgen, ya, testosteron, ya. Ada hormon juga yang dibuat dari asam amino tunggal, contohnya tiroksin. Ya. Ya, makasih dokter. Ya, jadi dibuat dari protein dari Siberia, gitu ya. Kayak Siska Kol juga ngomongnya. Oke, terus ada lagi yang mau bertanya? Sudah mengerti ya, Dek ya? Nah, jadi enzim ini dia adalah protein ya. Jadi dia harus punya gennya di dalam DNA ya. Kemudian dia merupakan katalis. Jadi dia mempercepat reaksi kimia dengan dia memotong energi aktivasi. Kemudian dia sifatnya aktif ya. Jadi ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan dia inaktif berarti. Kemudian spesifik, hanya dia mengenali substrat tertentu saja ya. Dia tidak akan bereaksi dengan substrat yang lain. Ada pertanyaan? Ya, kalau untuk yang faktor-faktor yang mempengaruhi sudah ya kemarin ya, waktu praktikum ya. Enji. Izin bertanya dok, nama saya Zevanya Enji. Kenapa ya dok? Saya masih bingung kenapa enzim itu nggak bisa gabung dengan produk. Ya, karena enzim itu ya untuk membuatnya butuh modal. Enji, ya. Jadi enzim itu kan dia dibuat dari protein. Nah, protein itu dari hasil menggabungkan asam amino. Berapa ATP yang dibutuhkan tubuh kita untuk membuat satu mol enzim itu, satu molekul enzim? Banyak sekali tenaganya. Ya, yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan untuk membuat molekul enzim. Nah, kalau enzimnya cuma sekali pakai, ya boros. Tenaga banyak dibuang dong. Ya, kita perlu banyak makan lagi berarti. Nah, makanya biar tidak boros, enzim ini ya dia sifatnya bisa dipakai ulang. Jadi dia tidak ikut menjadi produk. Kalau dia ikut menjadi produk berarti butuh enzim yang baru dibuat lagi.
Nah, sedangkan untuk membuat enzim itu membutuhkan banyak energi. Begitu, Enji? Baik, dokter. Terima kasih. Ya. Akila? Ya, dokter kan tadi, perkenalkan saya Akila Nandari, izin bertanya. Tadi kan dokter ketika menjawab dari pertanyaan Enji bahwasannya enzim ini bisa dipakai secara berulang-ulang. Nah, apabila enzimnya ini rusak, akankah mempengaruhi output atau bisa digantikan dengan enzim yang lain? Ya, kalau enzimnya rusak, itu dikenali kemarin oleh apa namanya? Ubiquitin. Nah, kemudian akan terjadi polyubiquinasi dibawa kemana? Proteosom. Nah, kemudian dia akan dipotong-potong menjadi peptida kecil atau asam amino. Jadi kalau dia sudah habis umurnya, enzim ini juga akan didegradasi. Sama. Dia ikut degradasi protein karena enzim ini berupa protein. Ya. Kalau protein besar seperti organel itu yang mengurusinya lisosom gitu. Ya, pabrik besarnya. Ya, tetapi kalau yang enzim ya, reseptor yang kecil-kecil itu cukup ubiquitin proteosom saja. Bagaimana? Akila? Ya, mengerti, dokter. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Jadi disambung-sambungkan ya kuliah kita itu ya. Kita bercerita dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari kita nih ketemu. Ya. Jadi digabung-gabungan kuliahnya itu. Jangan dikotak-kotakan. Ya. Jadi protein dengan enzim itu harus dibikin ininya, mind mappingnya. Jangan sampai kalian sudah dapat kuliah ini tapi masih nggak jelas pola pikirnya, ya. Nah, jadi dibuat mind mappingnya itu. Ya kemarin enzim-enzim yang mencerna protein apa, oh ternyata enzim ini definisinya sih ini gitu ya. Kemudian sifat-sifatnya ini, hal-hal yang mempengaruhinya kemarin sudah praktikum, gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita take message-nya bahwa kita ini adalah ciptaan Allah ya, harus patuh ya. Rela dan enggak rela harus patuh kepada Allah. Ya, jadi kita jangan sampai kita melalaikan tugas kita ya. Kita belajar, nah dengan ini bertambah ilmu, semakin bertambah ketakutan kita kepada Allah, semakin menambah semangat kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.